Ya, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Ya, dari dulu IPA emang dijadikan di jam pertama karena apa? Biar kalian masih fresh, masih segar gitu ya. Nah, udah pada makan belum tadi sarapan? Udah. Sama apa? Telur. Mbak Putri? Sama ikan. Oh, ikan. Ikan apa? Ikan lele. Oke sih. Nah, minggu kemarin udah mempelajari tentang apa kemarin? Pertumbuhan, tumbuhan ya. Nah, jadi misalnya kalian itu kecambah itu, kalian makan kecambah. Ada yang makan kecambah tadi pagi? Ada. Dek Rara? Ya. Iya, Mbak Rara makan kecambah. Putri iya enggak? Enggak. Enggak, oh iya. Dari percambah itu bisa disimpulkan gimana itu? Pertamanya itu gimana sih pertumbuhan dari cambah itu? Pertama kan biji. Terus kemudian dia muncul ya, muncul ke tanah itu jadi besar. Dan nanti kalau udah gede namanya pohon kacang hijau. Nah itu yang kalian makan itu ternyata dari tumbuh-tumbuhan. Nah yang kemarin sudah dipelajari. Nah sekarang mau tanya ibu, kalian pernah tahu ada orang di rumah kalian ada anak kecil nggak? Ada. Punya adik? Punya kakak? Punya. Nah, tahu nggak awal mula mereka lahir itu dari apa pertumbuhannya? Dari anak-anak, remaja, dewasa, iya orang tua atau lansia. Pintar ya, berarti udah belajar ya. Nah, pada pagi hari ini ibu akan menerangkan mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia. Iya. Dari gambar di sini, ini dulu ya. Ini gambar apa? Telur. Iya, telur menetas, kemudian anak ayam. Ibu ayam atau babon ya. Ya, biasa dikenal dengan babon yang galak itu ya. Nah, ini untuk kalau hewan ya. Sekarang kita mempelajarinya apa? Manusia. Iya, berarti kalau manusia itu dari mana? Balita. 20 tahun itu berarti udah dewasa ya. Terus kemudian 40 tahun. iya 4 tahun berarti udah masuk dewasa. Terus kemudian tua lansia. Iya. Jadi kayak gini ya. Nah kemudian sekarang kan kemarin ibu yang menerangkan di bagian tumbuhan apa itu perkembangan dan apa itu pertumbuhan. Silahkan dibuka dulu catatannya. Nah ibu mau bertanya kepada Mbak Putri dulu, apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah proses kenaikan volume yang bersifat irreversibel atau tidak dapat balik dan terjadi karena adanya pertambahan jumlah sel dan pembesaran dari tiap-tiap sel. Pada proses pertumbuhan biasanya disertai dengan terjadinya perubahan bentuk. Perubahan dapat diukur dan dinyatakan secara kuantitatif. Iya, benar ya. Berarti dia bersifat apa? Irreversibel. Irreversibel itu apa? Tidak dapat balik. Dia kalau pertumbuhan itu dapat diukur. Misalnya pada manusia, kalau bayi paling panjangnya belum ada 1 meter kan? Paling 50 cm. Ini panjang banget ya. Nah, kalau sudah anak-anak itu paling ada 100 cm gitu ya. Terus kemudian kita udah dewasa, nanti kita kira-kira sampai 180 juga ada yang tinggi banget ya, ada yang 170. Kalau seperti bu guru ini 150 aja udah mentok ya, jadi nggak bisa tinggi lagi. Nah, ini pertumbuhan bagi manusia ya. Pertumbuhan bagi tumbuhan juga tidak dapat diukur. Nah, dapat diukur, maaf ya, dapat diukur berarti kayak panjang tanaman itu berapa senti. Nah, besok kalian kan kemarin udah ibu suruh bawa sesuatu kan? Iya. Apa itu? Apa aja? Ada Biji kecambah, biji kecambah, terus kapas, terus kacang hijau. Iya, kacang hijau itu biji kecambah ya, sama botol tuh ya. Iya. Terus kemudian nanti setelah kita mempelajari ini semua, nanti kita
kita praktikum di akhir ya. Terus kemudian Mbak Rara, Ibu mau bertanya tentang perkembangan itu apa? Perkembangan adalah proses menuju dewasa. Proses perkembangan berjalan sejajar dengan pertumbuhan. Berbeda dengan pertumbuhan, perkembangan merupakan proses yang tidak dapat diukur. Dengan kata lain, perkembangan bersifat kualitatif, tidak dapat dinyatakan dengan angka. Ya, berarti tidak dapat dinyatakan dengan angka, berarti tidak dapat diukur. Proses menuju dewasa ini pada manusia ya. Tumbuhan juga iya. Apa sih dewasanya tumbuhan itu? Misalnya ya, nanti di dalam tumbuhan itu nanti mulai berfungsinya xilem dan floem, mulai berfungsinya dari sel-sel dan tumbuhan itu. Nah, kalau tumbuhan itu proses menuju dewasa. Jadi kalau dewasa bisa diukur tidak? Tidak dapat diukur. Ini perkembangan. Nah, Ibu mau bertanya lagi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Dari Mbak Rara dulu, ada faktor apa? Faktor luar dan faktor dalam. Iya, faktor luar dan faktor dalam. Coba Mbak Putri, dari yang manusia ya, tumbuhan belajar. Faktor luar dan faktor dalam dari tumbuhan. Faktor luar, nutrisi, suhu, kelembapan, cahaya. Iya, benar ya. Ibu terangin dulu, nutrisi, suhu, kelembapan, dan cahaya. Berarti seseorang disamakan sama tumbuhannya. Seseorang itu perlu nutrisi nggak? Iya, perlu nutrisi. Terus kita perlu kelembapan ya? Suhu mempengaruhi kita nggak? Iya. Terus kalau faktor dalam, apa Mbak Putri? Faktor dalam, hormon, auksin, giberelin, sitokinin, asam absisat, gas etilen kalin. Ya, itu pada tumbuhan ya. Sedangkan pada manusia itu faktor dalamnya itu ada gen dan juga hormon. Jadi Mbak Putri kan anaknya, siapa bapaknya namanya? Pak, bapaknya? Bapak Purwanto sama ibu? Nah, ibu Sukarni sama Bapak Purwanto. Nah, wajahnya dari Mbak Putri itu mungkin menyerupai bapak atau ibu gitu ya, nggak mungkin menyerupai dengan bapaknya Mbak Rara gitu ya. Jadi Mbak Rara ya mungkin persis bapak atau dari ibunya Mbak Rara. Nah, itu yang mempengaruhi itu faktor dalam, yaitu gen ya. Terus kemudian faktor luarnya apa? Seperti tumbuhan, kita perlu nutrisi, perlu vitamin, perlu makanan kayak gitu. Oke. Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan perkembangan pada manusia. Dibuka dulu LKS-nya. Perkembangan pada manusia itu ada pralahir, terus kemudian ada neonatus, ya, terus kemudian masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, ya, masa dewasa, ya. Masa pralahir itu berarti sebelum lahir, jadi dia di dalam kandungan dulu kan. Itu jadi ada kondisi pertama, jadi ada pembelahan sel-selnya. Jadi nanti berbentuk anak itu pada yang sempurna pada 9 bulan pertama. 9 bulan ya. Terus kemudian ada neonatus itu usia 10 sampai 14 hari. Itu neonatus namanya. Terus kemudian ada masa bayi, berarti setelah 14 hari itu masa kanak-kanak. Tahu ya kanak-kanak ya? Nah, usia bermain, dia pengen mengembangkan otaknya dengan main apa-apa gitu ya. Terus kemudian ada masa remaja atau masa pubertas. Nanti silahkan dari keduanya Mbak Rara, Mbak Putri dan teman-teman juga silahkan nanti ditulis di buku apa anak perempuan, misalnya pubertas perempuan itu apa aja sih ciri-cirinya, pubertas laki-laki apa aja ciri-cirinya, nanti Mbak silahkan maju ke depan ya. Nah, terus kemudian ada masa dewasa, terus ada masa tua atau lansia gitu ya. Nah, sekarang silahkan Mbak Putri dan Mbak Rara dan teman-teman juga sebutkan ciri-ciri dari pubertas pada yang berubah ya, dari laki-laki dan juga perempuan. Silahkan ditulis ya.
menit ya. Ya. Lima menit lagi ya. Ya. Udah? Udah. Udah. Oke ya. Sekarang silahkan maju dulu ya. Siapa yang mau maju pertama? Oh iya, silakan. Nanti sebutkan salah satu aja. Misalnya Mbak Rara mau yang perubahan pada perempuan atau pada laki-laki, terserah ya. Ya. Perubahan pada laki-laki. Iya. 1. Tumbuhnya rambut halus di sekitar ketiak dan mawar kelamin. Iya. 2. Tumbuh jangkung. Iya. Ketiga, suara jadi membesar. Iya. Yang terakhir, tumbuh kumis, jambang, dan jenggot. Ya, betul ya. Silakan tepuk tangan buat Mbak Rara. Ya, silakan duduk Mbak Rara. Sekarang giliran Mbak Putri ya, maju. Ya, sekarang berarti Mbak Rara udah laki-laki, berarti Mbak Putri perempuan ya. Tumbuh rambut di ketiak dan alat kelamin. Iya. Suara melengking. Iya. Payudara membesar. Iya. Pinggul membesar. Iya, betul. Ya, boleh duduk. Terima kasih ya Putri. Tepuk tangan buat Mbak Putri. Nah, jadi anak-anak udah mengetahui ciri-ciri dari masa pubertas. Nah, kalian sekarang umurnya udah berapa? 15. 15. Berarti udah pubertas belum? Udah. Ya. Jadi pada perempuan itu bisa mengalami menstruasi, pada laki-laki itu bisa nanti mie basah itu. Nah, itu biasanya yang tanda-tanda sangat kelihatan. Kemudian ada jenazah pun, terus kemudian suara melengking gitu ya. Ada suara melengking bagi yang perempuan ya. Berarti dia yang dulunya ibu punya pengalaman. Dulu ibu SD itu pernah jadi penyanyi apa, rebana ya. Penyanyi rebana gitu. Terus tapi yang penting udah pernah jadi penyanyi gitu ya. Nah, tapi ketika SMP mulai SMP akhir itu, terus kemudian SMA, suaranya jadi melengking, jadi semakin gak karuan lah. Nah, ada yang semakin bagus, ada yang semakin ya nggak bagus gitu ya. Nah, terus yang cowok itu biasanya semakin membesar gitu ya. Biasanya kan kalau yang udah laki-laki cowok suaranya gede banget itu kan, itu berarti tandanya udah pubertas. Kalau cowok itu nanti bisa tinggi banget. Perempuan sampai umur 18 tahun udah nggak bisa tinggi lagi. Kalau cowok kan masih sampai 20 tahun masih bisa tinggi. Makanya kenapa perempuan lebih pendek daripada laki-laki, itu faktornya. Jadi ketika perempuan hormon buat yang tinggi itu sudah berhenti, tapi yang cowok itu belum berhenti gitu. Jadi cowok masih terus berlanjut jadi tinggi. Makanya dulu yang cowok, ada nggak teman kalian yang cowok kecil-kecil terus kemudian jadi tinggi? Ada. Ya, melebihi tinggi kalian. Ada. Nah, itu dia alasannya gitu ya. Nah, berhubung ini materi tentang pertumbuhan dan pengembangan pada manusia sudah selesai, nanti kalian ada PR di rumah, praktikum. Apa itu praktikumnya? Nanti ibu akan memberikan LKS seperti ini. Nanti di depan ada gimana sih cara kerjanya. Nanti per kelompok, silahkan satu kelompok isinya 5 orang ya. Nanti hubung di desa aja, nggak usah jauh-jauh ya, karena di sini kan ada yang bayi, ada yang masih kecil, kan anak remaja lansia ada kan. Nah, nanti tugasnya tuh ngapain? Yang menjadi bahan itu bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua. Nah, dicatat nanti di sini. Apa aja yang perlu dicatat?
umur mereka, bayi umurnya berapa, balita umurnya berapa gitu ya, sampai orang tua. Kemudian ada alat gerak. Alat geraknya mereka tuh gimana fungsinya, bukan alat geraknya apa aja ya. Kalau alat geraknya apa aja kan sama. Nah, kalau alat geraknya itu yang sudah berfungsi dengan sempurna itu apa? Misalnya kan bayi masih bisa kaki sampai kepala sini kan? Coba yang udah dewasa, bisa nggak? Nggak bisa. Nah, terus kemampuan berpikirnya gimana? Kalau yang orang tua ya kayak gimana? Yang kecil udah bisa berpikir belum? Yang maksimal bisa berpikir dengan pesat itu pada umur berapa? Gitu tulis ya. Terus ukuran tubuh. Ukuran tubuh itu apa aja, meliputi apa? Tinggi badan, berat badan, ya. Tuh. Terus nanti dikasih kesimpulan. Sini misalnya umur bayi sampai sampai remaja, bayi sampai remaja, ya sini remaja sampai lansia, gitu ya. Nah, untuk LKS yang praktikum manusia udah jelas? Udah. Nah, sekarang masih 20 menit lagi ya kita ya di kelas ya. Nah, 20 menit mari kita manfaatkan buat praktikum yang tumbuhan. Kan kemarin belum sempat ya? Ya, sekarang praktikum yang tumbuhan itu akan terangin LKS dari tumbuhan dulu. Nanti kerjanya per kelompok juga. Terus kemudian apa sih alat bahannya? Biji kacang hijau, air, kapas, label, ya. Jadi biji kacang hijaunya itu 6 butir nanti. Kalau nggak muat berarti 4 butir nggak apa-apa nanti ya. Terus nanti kalau udah berilah label di sini. Misalnya nanti gini, kan ada 2 ya. Satu kelompok ada 2. Yang satu ditaruh di dalam kelas, yang satunya ditaruh di luar kelas. Gitu. Biar yang satu kena cahaya, satu enggak. Gitu ya. Nah, terus kemudian nanti kalian pengamatannya berapa hari? 6 hari. Nanti dihitung dari hari ini ya, diukur panjangnya di tiap hari diukur panjangnya. Kalau misalnya belum muncul ke dalam permukaan ya nggak usah diukur gitu ya. Terus kemudian nanti amati faktor eksternal dan internalnya itu apa, karena tujuan praktikum ini yaitu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang kedua, mengetahui perkembangan tumbuhan. Jadi ada faktor eksternal dan internal. Nah, sekarang silakan siapkan dulu, dimasukin dulu bukunya ke dalam tas. Nah, sekarang silakan dibuka dulu, disiapin dulu kantong hijaunya. Nah, siapin dulu. Ya, silahkan kacang hijaunya taruh plastik dulu masing-masing. Nah, kemudian kapasnya ditaruh dulu, satu aja. Mbak Putri, ini air putih Mbak Putri? Mbak Putri? Ya, nanti diminta ya. Ya. Buat. Nah. Silahkan dikasih air. Nih dikasih masing-masing, dikasih air. Udah cukup Mbak Putri? Nah, udah ya. Nah, secukupnya aja. Terus kemudian diletakin kacang hijau. 4 biji aja, kalau 3 juga nggak apa-apa. 3 aja. 3. Nah, sudah? Nah, sekarang labelnya digunain. Yang satu ditulis di dalam ruangan, satunya ditulis di luar ruangan. Mbak Putri mau yang apa? Ya, tulis.
Ya, terus kemudian ditempel di bagian ini sini. Biar buat tanda. Mbak Rara berarti di dalam tangan. Nah, itu sih masih ditempel. Udah. Nah, sekarang ya di dalam ruangan silakan ditaruh di sana pojokan kelas itu. Ya. Terus kemudian yang di luar ruangan silahkan ditaruh di dekat jendela aja. Biar nanti tidak di, yang penting kena cahaya ya. Biar nggak dimakan sama ayam. Nah. Nah, sekarang udah selesai praktikumnya untuk tumbuhan. Nanti diamati setiap hari. Terus ibu akan tadi AKS-nya per kelompok ya. Ini yang pertumbuhan. Ini yang. Nah, besok misalnya ada yang nggak mudeng dari situ, silahkan tanyakan ibu di kantor ya. Ya, sebelum misalnya kan besok udah nggak mudeng, saya bisa tanya ibu di kantor. Ya. Terus kemudian yang manusia juga, misalnya bingung, Bu, bayi itu umurnya berapa sama berapa, buka buku dulu baru tanyakan. Nah, sekarang kan PR-nya udah 2 nih. Ibu nggak akan memberi PR kalian lagi, tapi ibu akan memberikan kalian informasi. Apa itu informasinya? Besok minggu depan kan udah selesai praktikum. Kita ulangan harian tentang pertumbuhan dan perkembangan. Ya, buat mengasah ya kalian nanti udah bisa atau belumnya, pemahaman kalian seberapa, nanti kita ulangan harian. Soalnya mudah kok, ada 5 soal isi ya. Ya berarti ya. Nah, sekarang ada yang ditanyakan nggak? Enggak. Ya, berarti harus belajar ya. Nilainya harus bagus-bagus ya. Ya. Nanti besok harus belajar. Nah, jadi sekarang udah kurang 1 menit lagi. Ya, udah kurang 1 menit lagi. Berarti udah selesai ya. Ibu akhiri aja biar kalian bisa jajan langsung ke kantin. Yang tadi belum sarapan bisa sarapan dulu. Ya. Terus jaga kesehatan kalian karena ini COVID-19 belum juga usai ya. Baru mau dibuka new normal itu kan, tapi belum benar-benar virusnya itu hilang. Jadi kalian harus pakai masker besok. Terus kemudian kalau di jalan juga hati-hati gitu ya. Kalau habis bepergian, habis sekolah, mandi, ganti baju langsung. Ya, udah. Mungkin dari ibu cukup sekian. Silakan ini diberesin dulu. Dikemas-kemasin. Ya, hati-hati. Misalnya nanti kalian masih takut kalau yang di sekolah gagal, bisa praktikum juga di rumah ya. Sekian dari ibu. Silahkan kalian berdoa terlebih dahulu sebelum pulang ya. Berdoa sekarang dipimpin dari siapa? Mbak Putri. Ya, oke. Berdoa mulai Mbak Putri. Doa selesai. Ya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Mungkin ibu tutup ya. Mungkin cukup sekian dari ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.